المخلصين صراط الأولياء والمخلصين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط العلماء والعاملين صراط العلماء والعاملين بنية القبول الوصول تمام كل سلم وخير الشتى فئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا نخص خصوصا إلى صاحب التفسير المنير تفسير النووي مرحلة الشيخ العلامة محمد نواوي الجاوي البنداني ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pekan kemarin kita membicarakan tentang penyesalan orang-orang kafir besok di yaumil qiyamah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Besok orang-orang kafir akan berkata ya laitani. Lafaz kalau sudah menggunakan kata laita itu tidak mungkin terjadi. Ya Allah, andai aku masih muda. Itu ya laitani, andai aku masih muda. Kalau saya masih muda, udah kan mungkin. Barangkali lah tua. Balik sehari saja tidak bisa, apalagi setahun, apalagi 10 tahun, apalagi lebih dari sehari. Kita salah makan tadi malam, hingga kita mencret pagi ini. Ini nyesal kan? Nyesal semalam, ya Allah, ngapalah buka tadi malam gini. Anda
agak pupong gini, tidak mencret kok, tidak bisa balik. Barang kalau sudah terjadi tidak bisa balik lagi. Itulah yang namanya Allah memberikan waktu kepada kita. Waktu itu sesuatu yang paling murah harganya, tapi juga paling mahal. Mau komandan, mau kopral, mau satpam, mau jenderal, setiap hari dikasih waktu 24 jam. Setahun 365 hari. Sama, nggak ada yang beda. Yang duitnya semiliar, duitnya sejuta, duitnya 1000 sama. Nggak perlu bayar, dapat waktu. Cuman waktu bisa jadi menjadi barang yang mahal ketika telah lewat. Kalau sudah lewat, siapapun dia tidak bisa balik ke waktu yang sudah dilewati. Sejam saja, semenit saja lewat gitu, maka tidak bisa. Gitu. Nah, karena itu setelah Allah menjelaskan bahwa besok di yaumil kiamat akan terjadi seperti itu, prediksi, maka Allah masuk ke menerangkan tentang an-nazi'ati gharqa, an-nasyitati nashta, sifat-sifat para malaikat. An-nazi'at suratul wan nazi'ati makiyatun. Surat Nazi'at itu makiyatun, termasuk kategori makiyah, turun sebelum hijrah. Khamsun wa arba'una ayatan, ada 45 ayat. Wa mi'atun wa thalathun wa sab'una, 173 kalimatnya. Watis umiatin 9 ya, tis umiatin 900 wa thalathatun wa khamsuna 53 hurufnya 953 hurufnya. Itu orang kuno neliti sampai segitunya, sampai kalimatnya, hurufnya, panjang pendeknya. Kita sekarang baru tamat Iqra, lah ceramah kemana-mana, mulai ngayau-ngayau. Mulai ngayau. Ini Imam Nawawi itu gaweannya duduk manis di pojokan Masjidil Haram, meninggal di sana. Duduk manis, nah, OT kayak Pak Lauzir ini, nah, kayak gitu, OT mikir di Masjidil Haram. Tak ceramah macam-macam enggak. Kalau ada orang bertanya, tapi nulis. Itu baru ikra membaca nulis masih. Wasjud waqtarib wa'bud waqtirab, wasjud waqtarib wa'bud waqtirab, kan kurang lebih gitu bunyinya kan gitu. Wasjud waqtarib wasbud waqtirab. Nah, boleh karena pinter nguraikan hadis juga, mulai ceramah. Gitu. Pakai dalil balighu anni walau ya, sampaikan dariku walaupun ya, dia punya seayat disampaikan habislah Pasis. Kalau kata Pasis, kalau nak daftar caleg harus punya 3 koper. Kalau punya sekoper dibagikan. Pilih lagi kilo lah. Itu maksud hadis tersebut. Belajarlah banyak-banyak. Setelah belajar sampaikan, jangan pelit. Walaupun saya sampaikanlah, bukan kamu punya saya sampaikan. Kakek ngadalin gitu. Istilah Gus Bah, kalau kamu cuma modal soleh, jangan berfatwa. Modallah alim, baru berfatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih dunia akhirat, Ar-Rahimi maha pengasih akhirat saja. Itu beda Ar-Rahman, beda Ar-Rahim. Ar-Rahman itu diberikan kepada siapapun hamba Allah. Mau itu Jokowi, mau itu Prabowo, mau itu Ahok, mau itu Anies Baswedan, sama. Mau itu Siswagani, mau itu Ali Imron. Nak Jawa Palembang,
kafir sama, asal kerja dapat duit Pak. Itu namanya Ar-Rahman. Gitu. Asal jaga kesehatan, sehat. Ar-Rahman. Dia tuh dia ahli ibadah, kalau ngawur hidupnya sakit. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim nanti di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa tidak beragama Islam, garis-garis terjemahannya itu, fala yuqbala minhu, amal kebaikannya di dunia tidak diterima, tidak dianggap. Di sana tidak dianggap. Titik finishnya mati itulah. Mati sudah. Kalau dia baik, kalau non muslim ya mati sudah, kubur. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat ini termasuk kategori orang-orang yang merugi. Kenapa? Amalnya tidak dihitung. Maka kita bersyukur sudah punya tiket, amalnya dihitung. Tinggal problemnya punya amal atau tidak. Kalau tiket kita ada tapi amalnya tidak ada yang dihitung. Tiket kita sudah ada. Nah, tinggal amal kita ada. Gitu ya. Itu bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat An-Nazi'at. An-Nazi'at itu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. An-Nazi'at itu maknanya malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Gharqa, dengan sekeras-kerasnya. Kasar. Ini malaikat pencabut nyawa khusus orang-orang yang debil-debil. Nah, ini kan saya sudah pernah menerangkan. Malaikat pencabut nyawa itu disebut Zabaniyah. Itu bosnya, jenderalnya namanya Israel. Nah, Israel tidak akan nyabut kita. Israel sudah datang, tidak. Kalau ke kita itu Zabaniyah. Nah, Zabaniyah ada dua kategori. Ada An-Nazi'at, ada An-Nasyitat nanti. Nah, kita kebagian An-Nazi'at apa An-Nasyitat? Kalau An-Nazi'at itu sambil main HP, Ron. Nyabutnya sambil main game. Sambil ada surat datang, si ini mati tanggal sekian, bulan sekian di sini. Gitu. Mata naik ke atas. Gitu. An-Nazi'at. Bawahannya dari malaikat Israel. Lah, malaikat Israel itu spesial, khusus para nabi, para rasul, bos-bosnya. Gitu, bos-bosnya. Wan nazi'ati gharqa, wal malaikatu alladzina yanza'una ruhal kafiri min jasadihi min tahti kulli sya'ratin wa min tahtil idhafiri wa usulil qadamaini. Ya Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat alladzina yakni orang-orang yang zauna, yang mencabut ruhal kafiri, rohnya orang-orang kafir, min jasadihi, dari jasadnya. Caranya min tahti kulli sya'ratin, dari setiap bawahnya rambut orang kafir. Cabut sikok-sikok. Itu nyabut uban sikok-sikok wes sakitnya naudzubillah. Dah, uban masih lumayan tuh. Uban kalau di sini sakitnya naudzubillah. Sini nih. Ini. Kalau yang di sini nah. Kalau sini ya Allah. Masuk lagi ke kumis. Tegicat-gicat min kulli tahti sya'rat. Min tahti kulli sya'ratin. Setiap bawah rambut cabut semua. Ting ting ting. Wa min tahtil idhafiri, dan dari bawah setiap kuku-kuku. Makanya ras-rasnya orang kalau nengok orang meninggal itu pertama pasti dilihat dari kaki dulu, karena lepas dari kaki. Kakinya dingin. Badan masih panas, berarti masih belum naik. Bisa dicegah dah, siapa yang bisa cegah? Ayo belum nih, turunin baik. Kakek dulu. Kalau punya duit banyak, itu paling nahan sebentar. Pakai selang oksigen, pakai macam, nahan sebentar. Dulu Pak Harto
15 hari bertahan 15 hari. Masuk ICU 15 hari. Karena duitnya banyak. Kalau kita pasang badan tuh sudah kayak gitu, pasang badan lah, sudah selesaikan. Yang penting husnul khotimah. Gitu. Nengok film PKI. Penderitaan itu pedih jenderal, cabut siko-siko, bukunya cabut siko-siko. Macam itulah. Cung. Wa usulil qadamaini, dan telapak tangan, bawah telapak tangan. Telapak kaki. Maka tertarik pelan-pelan naik ke atas. Sikok-sikok ting. Ya Allah. Kama yanza'us sufuda al-katsira asy-sya'ib. Seperti pemanggang yang banyak cabangnya, minas saufi, dari domba-domba berbulu, al-muttali, yang putus. Seperti kita narik kawat-kawat berduri dari bulu domba-domba yang lebat, pasti nyangkut. Tapi ini tafsir itu. Ya waktu nafsiri ini ya Imam Nawawi belum tahu, belum mati kan. Nunggu wafat baru tahu. Tapi itu tafsiran begitu sakitnya, pedihnya luar. Fatahruju nafsul kafiri, maka keluarlah nafas orang kafir. Kal ghariki fil ma'is, seperti orang tenggelam di air. Orang tenggelam. Ya, naudzubillah min. Wan nasyitati nasto, demi malaikat pencabut nyawa yang lembut, nasto, dengan cara yang lembut. Ini harapannya. Itu kawan juga. Sakit ya. Gitu, tarik pelan-pelan sakit. Gitu. Seakan-akan saya pernah beberapa kali ngantarin nengok, kok bukan saya yang kayak dibilang saya dulu ya. Meninggal tuh urusan Allah, urusan. Beberapa kali nengok orang yang meninggal husnul khotimah, maksud saya husnul khotimah maksudnya tenang gitu, asik gitu. Golek kanan, golek kiri, tak kepalanya tuh, golek kanan, golek kiri, taruh ke tengah, nunduk dia kayak sujud, nunduk dia kayak tidur, ya lewat, asik betul ya Allah. Ada orang yang ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kawan kita adalah an-nasyitati nasto. Nah, saya punya ijazah. Mulai sekarang kirim Fatihah kepada malaikat an-nasyitati nasto. Mudah-mudahan yang datang adalah an-nasyitah. Jangan an-nazi. Jangan. Yesus. Kirim an-nasyitati. Malaikat pencabut nyawa yang lembut. Sama. Kalau sudah daftar dia udah mau kita. Baiklah daftar kita. Yang daftar di sana. Aduh ya. Tapi kadang yang daftar tak jadi Pak. Yang daftar itu duluan mereka. Ada daftar tunggu. Daftar tunggu kayak calo. Kalau ikut abjad terakhir. Terakhir. Daftar Z ya. Ini sudah daftar aman saya nih. Yang belum nih jadinya nih. Jadi kan pangkal A ya. Pangkal A. Orang di terminal tidak ribut. Orang di terminal itu tidak ribut. Ada orang yang tidak ribut. Begitu bus berangkat, lah duluan di belakang sopir. Calo yang ribut. Jambi, Bekasi ribut. Bus berangkat dia tinggalan terminal. Ganti bus lain, calo namanya. Yang paling sibuk calo, paling sibuk. Daftar paling sibuk. An-nasyitati. Gitu. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan an-nasyitah. Al-Fatihah gitu. Gitu ya. Caranya. Wal malaika
malaikati dan demi malaikat allati tahillu nafsul mu'mini, yang mencabut nafsal mu'mini, nafas orang-orang mukmin, halan, dengan cara lembut, rafiqan, dan halus, rafiq. Fatuk biduha, maka dia menggenggam roh tadi, kama yansyutul iqal, sebagaimana dia membuka ikatan tali, miyadil ba'iri, dari kaki-kaki unta. Lah, buka siko. Tidak ada orang buka anunya. Buatan syuturuhal mu'minina, dan dia membuka, menarik, mencabut rohnya orang mukmin, bil khuruji ilal jannati, dengan cara keluar dibawa ke surga. Ya Allah, bukan orang yang saleh itu Mas, banyak yang ketika dicabut rohnya senyum dia, karena dia melihat rohnya terbang ke surga. Ada guru besar tempat kami yang tidak punya kemampuan apa-apa selain hafal Quran. Beliau mengajari hafalan Quran, mengajari Quran, ibu-ibu suka tidak punya pemahaman apapun selain itu. Karena istiqomahnya. Saya masih kecil. Ketika dicabut nyawanya itu, beliau meninggal dunia itu, dikelilingi oleh anak-anak beliau. Tidak ada yang nalkin Allah, tidak ada. Beliau ngaji sama sekali, ngaji dewe, kakak pindah surat Yasin, pindah Tabarok, pindah Al-Baqarah, beliau kenapa? Tahu senyap, meninggal. Beliau ngaji Quran. Iya. Kita kepingin guys, dia pasti mati, pasti. Nunggu tanggal. Sekarang gali kuburan Ron, kamu Ron. Besok digalikan orang, nggak mungkin kamu gali dewe. Sekarang gali kuburan orang. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit. Aywal malaikati, demi malaikat alladzina yanzi'u nafsas solih, lebih keren lagi. As-sabihat, yang mencabut nafas orang-orang yang soleh. Yaslunaha silan, yang menghibur. Yaslaunaha, yang menghiburnya, menghibur nafas tadi, salan, dengan hiburan yang bagus, rafiqan, dan lembut, ruwaida, dan perlahan-lahan. Sumaya terukunaha, kemudian meninggalkan nafsu tadi, hatta tastariha, hingga istirahat. Sumaya stakhrijuna, kemudian mengeluarkannya, ba'da dzalika birifqin walatafatin, dengan cara lembut dan lembut, niat li alla yasilu ilaihi alamun wasiddatun, supaya tidak sampai kepadanya sakit maupun berat. Ini yang lebih keren, as-sabihati, malaikat pencabut orang-orang soleh. Kalau tadi an-nasyitot, malaikat pencabut orang mukmin secara umum. Kelasnya di atas itu as-sabihati. Nah, kalau ingin dapat itu, penuhi syaratnya. Jadi orang soleh, jadi orang baik, berkawan. Kalau kita tidak sampai ke situ, ya minimal an-nasyidotillah, minimal. Jadi kalau kita adalah orang soleh yang gemar ibadah, berbuat baik, berilmu, bisa berharap as-sabihati sabha. Yang as-sabihati sabha itu, ini bedanya. Kalau an-nasyidah itu nyabut, halus, pelan-pelan, tapi tidak ada istirahat. Cabut saja, rasa sakitnya masih ada. Tapi kalau as-sabihati, dicabut ke berhenti, cabut lagi, berhenti. Macam mana orang ngurut yang enak, Mas? Enak, Pak? Enak. Ya, sakit. Ya. Enak. Jadi pelan-pelannya, Mas.
Masya Allah. Fasabiqati, maka saling mendahului sabqa, para malaikat dengan betul-betul saling mendahului. Ay wal malaikati, demi para malaikat alladzina yasbaquna, yang saling mendahului bi arwahil mu'minina, yang mendahulukan bi arwahil mu'minina dengan rohnya orang-orang mukmin ilal jannati, ke surga, wa bi arwahil kafirina, dan dengan rohnya para orang-orang kafir ilan nari, ke neraka. Jadi besok begitu dicabut sudah ada tempat terminalnya. Nah, ini dalilnya terminal roh. Makanya salah satu doanya kan apa itu? Allahumma ij'al qabrahu riyadatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarin nira. Ya Allah, jadikan kuburan baginya sebagai salah satu bagian dari taman-taman surga. Ini maksudnya dia di tempat penantian alam barzakh, menanti datangnya kiamat. Ini belum kiamat itu. Menanti datangnya kiamat itu seperti kita di terminal kebaikan. Sama-sama menanti, Bu, menanti putusan hakim bagi orang-orang jahat itu setinian. Orang diputus bersalah, tapi menunggu ketok palunya itu sama menunggu. Orang nak nikah menunggu, teman nikahnya penuh debar jantung bahagia. Kurang sebulan, kurang 3 minggu, kurang setengah bulan, kayak gitu. Kurang 1 minggu, dipingin, nggak boleh bertemu dengan calonnya. Tapi indahnya bukan main. Tapi kalau menunggu putusan selah, ya apa itu? Jadi ini salah satu alasannya bahwa mengirim doa bagi para arwah yang sudah meninggal itu punya pengaruh, karena mereka belum berada di hari kiamat, Mas Zainal. Tapi kalau sudah berada di hari kiamat, maka semua amal ibadahnya la taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada pengaruh dosa saya terhadap dosa ibu, pahala saya terhadap pahala ibu. Masing-masing lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku amal bapak ibu, ya amal bapak ibu. Itu kalau sudah di akhirat. Karena orang meninggal itu belum di akhirat, masih masa penantian, maka masih bisa pengaruh orang ngirim doa untuk memperbaiki nasib gitu. Ini anunya. Ya boleh sepakat begitu. Fal mudabbirati amra, maka demi malaikat pengatur urusan dunia. Fal malaikati, demi para malaikat alladzina yudabbiruna, yang mengatur umurul ibadi, perkaranya para hamba. Qala Abdurrahman bin Sabit, berkata Imam Abdurrahman bin Sabit, yudabbirul amru fid dunya, yudabbiru diurusi, al amru perkara fid dunya, yudabbiru ngurusi al amro perkara fid dunya, di dalam dunia, arbaatun minal malaikati, siapa 4 malaikat. Jadi yang ngurusi urusan dunia ada 4 malaikat. Yang pertama Jibrilu, wa Mikailu, yang kedua Mikail, wa malakul mauti, dan malaikat mati, malaikat pengambil pencabut nyawa, wa Israfilu, dan malaikat Israfil. Jadi Jibril, Mikail, Israel, Israfil, 4 urusan yang urusan perkara dunia. Fa amma Jibrilu, adapun malaikat Jibril, fahuwa, maka ia muwakkalun birriyahi, malaikat yang dikuasakan birriyahi, dengan urusan angin, wal junudi, dan urusan pasukan-pasukan. Wa amma Mikailu, adapun malaikat Mikail, fahuwa muwakkalun bil qitri, malaikat Mikail dikuasakan bil qitri, dengan air, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan. Mikail
Yang kepingin bercocok tanaman, salam Fatihahnya kepada malaikat Mikail. Wa amma Israilu, adapun malaikat Israil fahuwa muwakkalun biqabdil arwahi, diwakilkan dengan urusan pencabutan nyawa. Wa amma Israfilu, adapun Israfil fahuwa yanzilu alaihim bil amri minallahi, turun kepada mereka bil amri dengan perintah minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala langsung. Walaisa fil malaikati aqrabu, dan tidak ada fil malaikati bagi malaikat aqrabu yang lebih dekat minhu dari Israfil. Yauma tarjufur rajifah, pada hari bergoncang, pada hari goncang. Yauma tarjufu, pada hari menggoncang apa ar-rajifatu, tiupan Israfil yang pertama. Hari hancurnya dunia. Wa yauma, utawi lafaz yauma mansubun, dinasab bi jawabil qasam, dengan jawab qasam al-mudmari yang disimpan. Ai la tub'atsunna ya kuffaru Makkah, ya kuffar Makkah, bakal kami bangkitkan betul-betul ya kuffar Makkah, wahai orang-orang kafir Mekah, yauma tataharraku, pada hari di mana menggoncang apa an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, ma'adzuhuri sauti, disertai gemblegernya suara yang keras, nah, kira-kira memekakkan telinga, semua bergoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan. Wasumiyat, disebut apa an-nafkhatu, tiupan birrajifati, dengan nama ar-rajifah, li'anna dunya, karena sesungguhnya dunia tatazalzalu an indaha, goncang indaha ketika ditiupkan. Tiupan pertama itu tadi ketika nafkhah. Wa tasudu, dan bersuara, tiupannya bersuara. Fa inna tilkan nafkhata, karena sungguhnya tiupan itu, tiupan itu al muharrakatu likulli syai'in, adalah yang menggerakkan setiap sesuatu. Jadi goncangnya dunia itu akibat tiupan tadi. Nah, itu jatuhnya perintah langsung dari Allah, malaikat Israfil. Tadbau ar-radifah, yang akan mengikuti tiupan pertama tadi apa ar-radifah, itu tiupan kedua. Jadi, tiupan pertama namanya ar-rajifah, tiupan kedua namanya ar-radifah. Beda dal sama jim. Ar-rajifah, tiupan pertama, menggoncangkan bumi, mematikan semua yang ada. Ar-radifah pakai dal, tiupan kedua, membuka semua bumi, menghidupkan yang ada. An-nafkhatus tsaniyatu, tiupan yang kedua. War-ratifatu, adapun ratifah itu rajfatun ukhra, tiupan yang kedua, tattabiul ula, yang mengikuti tiupan pertama. Fatadtarikul ardu liihya'il mauta, maka goncanglah bumi liihya'il mauta, untuk menghidupkan yang mati. Sama dengan orang bangunkan tidur. Kalau tidur goyang, kasurnya goyang. Walillahi, dan kepunyaan Allah, ayyaf alama yasha'u wa yahkum ma yuridu. Walillahi, dan kekuasaan Allah, ayyaf ala, untuk berbuat ma yasha'u, apa yang ia kehendaki, wa yahkum, dan menghukumi ma yuridu, apa yang dia kehendaki. Itu sudah milik Allah. Kulubun, pada hari itu, kulubun, hati-hati, yauma idzin, pada waktu itu, wajifatun, takut semua. Tak ada satupun di antara kita yang tidak takut pada hari kiamat. Tak ada satupun di antara kita yang tidak takut. Betapa cintanya kita sama istri kita di dunia, pada waktu itu kita ngurusin diri kita. Yang hari ini suami-suami yang takut sama istri, besok tidak ada urusan.
Itu urusan dede. Yang hari ini si istri-istri yang bisa ngatur suami dengan seenaknya, besok tidak bisa deh. Ngurusin dewek. Bangun itu kan. Nanti di surat berikutnya ada. Sahah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa akhihi. Terus pada hari di mana seseorang itu pisah dari keluarganya, dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, semua pisah. Walaupun dikubur di liang yang satu. Jadi tidak usah pakai pesan-pesanan, Pak. Tidak usah wasiat, kakek aku dikuburkan jadi liang satu biar bersatu. Tidak ada. Besok bangun dede. Kecuali tidak ada tanah kubur lain. Sudah kubur satu. Kalau kuburannya, maka mau bersatulah saat hidup. Kalau sudah wafat nanti dewe. Nah, jadol. Qulubu yawma idzin wajifah. Pada hari itu setiap hati merasa takut. Ada yang ketinggalan. Yurwa diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainan nafkhataini, perbedaan waktu antara dua tiupan pertama dan tiupan kedua, arba'ina aman, 40 tahun. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna fi hadil arba'ina, sesungguhnya pada waktu 40 tahun tadi, yumtirullahu al-arda, Allah menghujani bumi, wa yasiru dalikal ma, akhirnya air tadi menjadikan alaiha, atas bumi, kan nutfi, seperti air mani. Maksudnya hidup, tumbuh kembali, disemai. Wa inna dzalika kas-sababi lil ihya'i, yang demikian itu kas-sababi, sebagai sebab lil ihya'i, untuk hidup. 40 tahun beda antara tiupan satu dengan tiupan panjang, Mas. Ya kalau 40 tahunnya itu apa ukuran dunia, kalau ukuran akhirat lebih panjang lagi. Ya wallahu a'lam. Qulubu yawma idzin wajifah, ay qulubu katsiratin, kebanyakan hati. Wa hiya qulubul kufar, hati orang-orang kafir. Yauma idz yaqa'un nafkhatani, pada hari ketika terjadi dua tiupan tadi, syadidatul ittirabi, sangat tergoncang, takut. Wa hadhil jumlah tadi mubtadaun wa khabarun, mubtada dan khabar. Absaruha khasyiah, mata-mata mereka khasyiatun, tertunduk karena takut. Ai absaru ashabi hadhil qulubi, mata pemilik hati-hati yang takut itu dzalilatun, tertunduk karena takut. Yaquluna, mereka berkata, mungkarina, seraya mengingkari, lil bu'ti, atas adanya hari kebangkitan, muta'ajibina, dengan seraya merasa heran, minhu, atas bu'at. A inna lamarduduna, akankah kita dikembalikan? Sama dengan surat An-Naba. A inna lamarduduna, akankah kita dikembalikan, ba'da mautina, setelah kematian kita, fil hafirati, ke dalam kondisi semula. Ay fil halatil ula, di dalam kondisi awal. Wa qara'abu hiwah fil hufrati, ay anuraddu ila ibtidai amrina, apakah kami semua bakal dikembalikan ila ibtidai amrina, kepada permulaan perkara kita. Fanasiru, maka jadilah kami ahyaan, hidup, kama kunna, sebagaimana semula. Mereka masih berharap. Kalau mereka yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau bisa kita tidak usah diproses. Gitu. Aida kunna idaman nahira. Aida, apakah ketika
keadaan kita idhoman sebagai tulang-tulang nakhiroh yang sudah hancur. Gitu. Apakah kita akan dikembalikan ke kondisi semula, padahal kondisi kita adalah tulang belulang yang sudah hancur? Nah, itu pertanyaan orang-orang kafir. Mungkinkah mutafat tatatun, mutafat tatatan, hancur, nuraddu, kami dikembalikan wanu atulan dan dibangkitkan ma'akawanitil kal idhomi, pada kondisi di mana tulang belulang ada syai'in, jauh dari sesuatu minal hayati, dari kondisi hidup. Wa qara'a Hamzah wa Asim nakhirah bi alifin ay farighatan tamurru bihar rihu fayasma'ulaha sautan fayasma'ulaha sautun, maka didengarkan baginya suara. Wa qara'a Nafi' wa Ibnu Amir wal Kasai idzan alal khabari. Qalu, mereka berkata, tilka idan ay ar-raj'atu ilal hayati. Tilka, kembalinya mereka kepada hidup, idan ketika itu ay in ruditna ilal halatil ula, dikembalikan kami ilal halati kepada kondisi al-ula yang pertama, wasohadalika, dan soheh pengembalian karratun khosirah, adalah pengembalian yang merugikan. Ketika itu terjadi, itu maksud mereka itu. A'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna idhaman nahirah, akankah kita dikembalikan ke kondisi yang semula, dihidupkan lagi, disiksa, diproses, gitu. Aida kunna idhaman nahirah, padahal pada waktu itu kita sudah jadi tulang belulang yang hancur. Jika demikian, qalu tilka idzan karratun khasirah, jika itu terjadi, itu adalah peristiwa yang merugikan, karena mereka tidak sia, tidak punya amal ibadah yang bisa dibanggakan. Ayraj'atu dzati halakin, pengembalian yang merugikan, merusakkan. Annar raj'ata in sahat, bahwasanya pengembalian tadi in sahat jikalau benar, fanahnu idzan khasiruna, maka kita pada waktu itu adalah orang-orang yang merugi. Litakdzibina, karena pendustaan kita, biha dengan dengan kiamat lah, karratun khas dengan hari kebangkitan tadi. Istihza'an minhum, hal ini sebagai pengolok-olok minhum, dari mereka. Fa innama hiya zajratun wahidah, padahal sesungguhnya raj'ah tadi, karrah tadi, pengembalian tadi, zajratun adalah tiupan, wahidatun yang satu. La tahsabu, artinya maksudnya la tahsabu, janganlah kau kira, tilkal karrota, pengembalian itu su'batan, susah, alallahi, bagi Allah. Bal hiya suhlatun, balik pengembalian itu mudah bagi Allah, hayyinatun, dan sangat mudah, fi kudrati, dalam kekuasaan Allah. Lianna, karena sungguhnya pengembalian tadi hasilatun bisoyhatin wahidatin, hasil bisoyhatin dengan tiupan suara soyha, wahidatin yang satu, min Israfila, dari malaikat Israfil. Fa'idahum bisahira, maka ketika itu hum, mereka bisahira, hidup kembali. Fa'idahum, ketika itu mereka ahyaun, hidup, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, al baydai, yang putih, al mustawiyati, yang datar, min ardil akhir, yang sama, al mustawiyati, yang sama, min ardil akhirati, dari bumi akhirat, ba'dama kanu amwatan, sesudah mereka mati, fi jawfi ardid dunya, di dalam perut bumi. Gitu. Itu kondisi nanti kita hari kiamat. Harapannya sebelum hari itu tiba, kita harus sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar minimal
ketika kematian itu jatuh kepada kita, kematiannya kalau bisa kita didampingi oleh malaikat as-sabihat, malaikat yang mencabut nyawa dengan cara perlahan. Kalau itu tidak bisa, minimal an-nasyitot, dengan cara lembut. Jangan sampai kita ketemu dengan an-nazi'at, malaikat yang kasar cara mencabutnya. Agar itu terjadi, maka mulailah dengan pembiasaan yang baik. Karena orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Tidak ada orang meninggal di saat ceramah kecuali penceramah. Tidak ada orang yang meninggal di saat ngaji kecuali orang yang suka ngaji. Tidak ada orang yang meninggal di saat sujud kecuali orang yang suka sholat. Tidak ada orang yang meninggal sambil judi kecuali tukang judi. Tidak ada orang yang meninggal di atas perut betina makan kecuali pelanggannya. Nah, gitu. Itu hukum dunia yang bisa jadi kenyataan. Seperti tadi saya sampaikan, ada guru besar di kampung kami yang meninggal dengan cara membaca Al-Quran, karena memang beliau hafal Quran, tiap hari membaca Al-Quran. Yang ada di lisannya secara refleks adalah lisan Al-Quran. Kalau kita biasa ngomong nyarut bunyian hewan-hewan, maka ketika kita nak dicabut nyawanya, ya hewan persis yang keluar. Itu. Maka kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Wah, kalau begitu saya nanti meninggalnya nak baca la ilaha illallah, baik. Sudah dijamin masuk surga. Iya benar. Hadis itu tidak salah. Tapi tidak mungkin kita baca la ilaha illallah kalau hidup kita tidak pernah la ilaha illallah. Maka hidupnya harus sering mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita setiap ketemu sesuatu mengucapkan itu la ilaha illallah, itu. Nah, ketika kita kaget, la ilaha illallah, lupa kaget itu kan subhanallah atau masya Allah, gitu kan? Kalaupun kita keluar nanti dari tubuh kita, roh kita membaca masya Allah, eloklah, subhanallah, eloklah. Istirja, kita kesandung batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita salah kaprah, dengar kawan kita sakit, kita ngomong innalillah, salah, padahal benar. Masa sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum mati. Innalillah itu istirja, mengembalikan segala hal yang ada kepada Allah. Innalillah, kita milik Allah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya raji'un, kita kembali. Bukan masalah mati. Di salah satunya mati, tapi sesuatu yang tidak kita suka, kena batu, bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Kalau itu dibiasakan refleks, itu udah pikir. Gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan dipotong, Bu. Sering potong orang la ilaha. Keliru. La ilaha itu tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Ada juga astagfirullah. Bukan, tidak karuan. Astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah. Astaga pas tambahin ngawur. Astagfirullah. Tidak usah malu, tidak usah malu. Gitu, tidak usah malu. Saya olahraga main bulu tangkis, itulah yang disebut. Serahlah orang yang kata aku serah. Nyembah sudah mati, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak istighfar? Ya saya tidak suka, semasa saya tidak masuk. Berarti ada dosa di saya. Dosa apa? Ini masnya tidak bagus, tidak dosa. Astagfirullahaladzim. Ini malah marah jadi. Gitu Mas. Jadi kalau kita lagi marah, tahan dada kita, astagfirullahaladzim. Jangan. Nah, itu hasil kan kalau kita dicabut, itu yang bunyi. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita punya anak,
Maka kalau anak kita mulai ngomong yang tidak benar gitu, diluruskan. Ayo. Gitu. Itu pembiasaan. Gitu. Orang marah iya kodrat, tapi nyarot tidak boleh. Marah boleh, kadang kita marah, tapi nyarot tidak boleh. Gitu. Suami tidak marahin istri, nggak boleh nyarot. Jadi jangan panggil nama. Itu permulaan nyarot. Nama bininya Dewi. Nama bininya Sri. Kamu nyarot. Dipanggil kehormatan. Siapa? Mama. Adik. Cobalah. Mama cobalah jangan gitu. Marah. Kasihan mak. Gitu. Jadi tetap panggilan kehormatan. Gitu. Kalau sudah jatuh, nenek, apa? Siapa? Panggilnya apa? Siapa? Nyai. Hah? Nenek. Nek. Nek, kalau dia nggak boleh disapu, nek. Tetap panggilan jangan panggilan nama. Kalau udah panggilan nama nyarut, istrinya panggil lagi. Panggil aja. Kawan tidak bisa tidur baik ngomong Dedi. Oke Pak Embang. Hari ini yang datang ya, data ajaran ya. Ini kan data. Rupa yang belum data gitu apa? Pengamat data. Iya. Jadi itu ya para data itu. Gitu ya. Jadi harus kita membiasakan. Jadi pola pendidikan baginda Nabi Muhammad, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu panjang polanya. Kita disuruh membiasakan dengan kalimat-kalimat yang baik agar ketika kita diambil nyawanya, kita sudah di luar kesadaran itu. Yang keluar adalah memori-memori kalimat kebiasaan kita, sama dengan ketika kita latihan silat. Latihan silat itu pakai jurus. Tangisan atas, tangisan bawah. Itu waktu latihan dikasih tahu sama pelatihnya. Tangisan atas. Kan gitu terus. Ketika berkelahi, ingat itu kebiasaan. Enggak dong. Ketika kamu dipukul dari atas, tangkis atas, masukkan bawah. Enggak dong. Kebiasaan. Kalau orang cuma membaca dari komik Kopingho tentang ilmu silat, kemudian dihafalkan, berkelahi dia tidak tahu. Karena yang pada saat berkelahi bukan ilmu, tapi pola refleks. Nah, saat kita meninggal, bukan ilmu. Fir'aun itu tahu itu. Maka dia sudah meyakini ketika nak meninggal besok aku nak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa, orang kehidupan dia ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling aku. Paling luhur. Begitu. Sehingga ketika dia sudah nak mati pun masih merasa bahwa dirinya Tuhan, tidak mungkin mati. Gitu. Jadi itu tadi pola pembiasaan. Kita harus membiasakan diri dengan omongan-omongan yang lembut dan baik dan cantik. Itu harus dibiasakan. Gitu. Saya kira itu puasa tidak usah sampai nggak ada kopinya. Nanti kalau sudah selesai puasa ada kopinya, sudah ada kopinya, baru agak lama dong. Itu Pak Pak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa natubu bi ni'matika 'alaina wa natubu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la ya'malu as-salihat tardahu wa inna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddatina amma yaqulu
rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna